Allahumma akrimna faman nabiyyin wa hifdzal mursalin warzuqna ilman nafi'an wa amalan sholihan wa zayyinna bil ilmi wal yaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila Syekh Muhammad Al-Fudali Al-Fatihah. Amin. Mohon maaf ya, hari Rabu kemarin karena hujannya cukup deras jadi diganti hari ini, hari Sabtu. Kosong ya kalau hari Sabtu pagi. Ya kalau sore kan sering hujan, kalau pas nggak hujan ya insya Allah berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai falahasa ba'ong ta'aluk koting. Bismillahirrahmanirrahim. Falaha mongko iku kedue sifat kudrat. Falaha mongko iku kedue sifat kudrat sab'ong ta'alukotin utawi itu piro-piro ta'aluk. Sab'ong ta'alukotin utawi itu piro-piro ta'aluk. Ta'alluqun suluhiyyun qadimun, siji ta'alluq suluhi qadim. Ta'alluqun suluhiyyun qadimun, siji ta'alluq suluhi qadim. Wa ta'alluqu qabdatin lan loro ta'alluq qabdah. Wa ta'alluqu qabdatin lan loro ta'alluq qabdah. Wa huwa utawi ta'alluq qabdah. Wa huwa utawi ta'alluq qabdah iku ta'alluquha gumantunge sifat kudrat. Iku ta'alluquha gumantunge sifat kudrat bila kelawan kita qabla ayyurida ing dalem sadurunge yen to kersa. Qabla ayyurida ing dalem sadurunge yen to kersa sinten Allahu Allah wujudana ing wujud kita. Wujudana ing wujud kita. Wa ta'alluqun lan ta'alluq lan telu ta'alluq, nomor 3 ya. Wa ta'alluqun lan telu ta'alluq bil fi'li kelawan perbuatan. Bil fi'li kelawan perbuatan. Wa huwa utawi ta'alluq bil fi'li. Wa huwa utawi ta'alluq bil fi'li iku ijadullah ta'ala mujudakane Allah ta'ala. Iku ijadullah ta'ala mujudakane Allah ta'ala asyai'a ing suwiji-wiji. Asyai'a ing suwiji-wiji biha kelawan sifat kudrat. Biha kelawan sifat kudrat. Wa ta'alluqu qabdatin lan papat ta'alluq qabdah. Wa ta'alluqu qabdatin lan papat ta'alluq qabdah. Wa huwa utawi ta'alluq qabdah iku ta'alluquha gumantung
kudrat iku ta'alluquha kumantunge sifat kudrat bisyai'i kelawan suwiji-wiji ba'da wujudihi ing dalem sa'use wujude syai' ba'da wujudihi ing dalem sa'use wujude syai' wa qabla an yurida lan ing dalem sadurunge yen to kersa wa qabla an yurida lan ing dalem sadurunge yen to kersa sinten Allahu Allah adamahu ing ilange syai' adamahu ing ilange syai' wa ta'alluqun lan lima ta'alluq wa ta'alluqun lan lima ta'alluq nomor 5 ya bil fi'li kelawan perbuatan bil fi'li kelawan perbuatan wa huwa utawi ta'alluq bil fi'li wa huwa utawi ta'alluq bil fi'li iku i'damullahi ngilangakene Allah iku i'damullahi ngilangakene Allah asyai'a ing suwiji-wiji biha kelawan kudur biha kelawan kudur wa ta'alluqu qabdatin lan ta'lan 6 ya wa ta'alluqu qabdatin lan 6 ta'alluq qabda ba'da adamihi ing dalem sause ngilangakene syai' ba'da adamihi ing dalem sause ngilangakene syai' wa qabla al-ba'thi lan ing dalem sadurunge yaumul ba'ts wa qabla al-ba'thi lan ing dalem sadurunge yaumul ba'ts wa ta'alluqun lan pitu ta'alluq bil fi'li kelawan perbuatan yang terakhir nomor 7 ya wa huwa utawi ta'alluq bil fi'li wa huwa utawi ta'alluq bil fi'li iku ijadullahi wujudakene Allah iku ijadullahi wujudakene Allah lana maring kita yaumal ba'tsi ing dalem dina kebangkitan yaumal ba'tsi ing dalem dina kebangkitan cukup banyak ya ini yang hadir kayaknya lebih banyak dari dia alhamdulillah sudah selesai rohnya kalau hari Sabtu rohnya berarti hari Sabtu hari Sabtu saja oh karena libur ini memang yang pulang kembali dari rumah alhamdulillah lebih banyak sekali oh iya alhamdulillah sudah mulai boring di rumah karena kalau di rumah kan sendirian paling nggak sama keluarga ya jadi kurang greget kalau ngaji ya beda ya kalau sama di kelas ini itu kan rasanya beda kalau ditanya pilih offline atau online kan mesti pilihnya offline karena lebih berasa gitu kalau online itu ya kurang lah ya ya sama-sama ngajinya cuman kurang gitu. Langsung saja kita lanjutkan yang minggu lalu ya mengenai ta'alluq ada beberapa. Nah ini ta'alluqnya kita dibagi ya menurut kitab ini itu ada falaha sab'u ta'alluqatin. Untuk sifat kudrat ini ada 7 ta'alluq, ada 7 keterkaitan gitu ya. Ada 7 keterkaitan sifat kudrat terhadap kehidupan manusia gitu. Jadi tidak hanya manusia ya, kehidupan semua makhluk baik manusia, hewan dan semuanya
itu ada 7 keterkaitan kudratnya Allah terhadap kehidupan dalam segala aspek tentu saja. Nah, yang 7 itu apa saja? Yang pertama ada ta'alluqun suluhiyun qadimun, ta'alluq suluhi qadim yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya, yaitu ta'alluq atau keterkaitan Allah, kekuasaan Allah menentukan, karena namanya suluhiyun qadimun, terdahulu ya, yaitu kekuasaan Allah untuk menentukan sesuatu pada zaman azali. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ta'alluqu qabdatin. Ta'alluq qabdah nanti di nomor berikutnya ada lagi. Tapi yang nomor 2 ini adalah ta'alluq qabdah yang wa huwa ta'alluquha, yang berkaitan dengan kita, ta'alluquha bina qabla ayyuridallahu wujudana, yang berkaitan dengan sebelum Allah berkehendak untuk mewujudkan kita. Jadi sebelum kita wujud, Allah itu sudah punya kudrat, sudah punya kuasa untuk mewujudkan kita atau tidak mewujudkan kita. Jadi yang pertama adalah ta'alluq sulhi qadim, yang kedua adalah ta'alluq qabdah yang berhubungan dengan sebelum wujudnya kita. Kita itu di sini maksudnya manusia ya, tapi tidak hanya terbatas manusia saja, tapi bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa makhluk hidup yang lain, atau tidak hanya makhluk hidup benda mati seperti air, tanah dan yang lain, itu juga termasuk di sini, yaitu keterkaitan atau kekuasaan Allah sebelum mewujudkan. Jadi Allah berkuasa untuk mewujudkan maupun tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ta'alluqun bil fi'li. Ta'alluq bil fi'li, jadi kekuasaan dalam perbuatannya ya. Kalau tadi kan kekuasaan dalam berkehendaknya, berkuasa dalam berkehendaknya. Yang kedua ini melakukannya, mewujudkan atau tidaknya ya. Di sini wa ta'alluqun bil fi'li wa huwa ijadullah ta'ala asy-syai'a biha. Jadi kekuasaan Allah yang berkaitan dengan mewujudkan sesuatunya itu tadi. Kalau yang nomor 2 tadi kan kekuasaan Allah dalam kehendaknya dalam mewujudkan atau tidak. Yang ketiga ini ya dalam mewujudkannya tadi. Oh, saya jadikan misalnya bumi dan seisinya, dunia, alam semesta dan seisinya. Nah, mewujudkannya itu juga termasuk kudrat, keterkaitan yang ketiga. Jadi berurutan gitu ya. Yang pertama adalah pada zaman azali, itu berarti belum ada apa-apa, zaman dulu kala. Kemudian keterkaitan dengan kekuasaan Allah, kehendaknya mau mewujudkan atau tidak. Terus kemudian kekuasaan Allah dalam mewujudkannya tadi. Kalau misalnya tidak mewujudkan, ya itu tetap pada kekuasaannya Allah dalam tidak mewujudkan itu yang ketiga. Jadi berurutan gitu. Yang keempat, wa ta'alluqu qabdatin, ta'alluq qabdah lagi ya. Kalau qabdah itu berhubungan dengan kehendak ya. Wa huwa ta'alluquha bi syai'i ba'da wujudihi wa qabla ayyuridallahu adamahu. Kan tadi yang ketiga itu mewujudkan. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah kekuasaan Allah setelah diwujudkan itu. Setelah diwujudkan itu mau dihilangkan atau tidak. Jadi berurutan mulai dari zaman azali, ta'alluq suluhi qadim, kemudian kehendak Allah dalam mewujudkan atau tidak, kemudian ta'alluq bil fi'li, mewujudkannya, kemudian ta'alluq qabdah lagi, kehendak Allah untuk meniadakan atau tetap mewujudkan, meniadakan sesuatu itu atau meniadakannya. Gitu ya. Makanya di sini ada 2. Wa huwa ta'alluquha bi syai'i ba'da wujudihi, setelah diwujudkan, wa qabla ayyuridallahu adamahu, dan sebelum Allah berkehendak untuk menghilangkan atau meniadakan sesuatu tersebut. Nah, selanjutnya ini tadi nomor 4 ya. Selanjutnya nomor 5, wa ta'alluqun bil fi'li. Ta'alluq perbuatan lagi ya. Kalau qabdah berhubungan
berhubungan dengan kehendak. Kalau bil fi'li itu perbuatannya, atau kalau predikatnya kan ada subjek, predikatnya itu kata kerjanya. Wa huwa i'damullahi asyai'a biha. Setelah diwujudkan, kemudian punya kuasa untuk meniadakan atau tidak. Nah, yang kelima, ta'alluq bil fi'linya adalah kuasa Allah dalam meniadakan sesuatu. Gitu. Yang kelima ya, meniadakan. Habis diwujudkan, kemudian Allah berkehendak untuk meniadakannya atau tidak. Yang kelima adalah meniadakan, menghilangkan sesuatu dari alam semesta. Itu juga berkaitan dengan sifat kudratnya Allah. Yang keenam, wa ta'alluqu qabdatin ba'da adamihi wa qabla al-ba'thi. Kalau al-ba'ats ini tentunya berhubungan dengan manusia ya, manusia karena yang dibangkitkan pada yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Setelah ditiadakan itu berarti meninggal, alam kubur. Nah, setelah alam kubur Allah punya kekuasaan lagi, ta'alluq qabda, kekuasaan Allah dalam berkehendak tetapi sebelum dibangkitkan di yaumul ba'ats. Jadi kan ada kayak semacam waiting list masa tunggu manusia yang meninggal mungkin 1000 tahun sebelumnya atau sekarang atau 100 tahun sebelumnya, sebelum saat ini ya, itu kan mereka berada pada masa tunggu sebelum yaumul ba'ats, termasuk kita karena belum hari kiamat ya. Kecuali pada saat hari kiamat ya dia meninggal terus kemudian langsung yaumul ba'ats. Tapi kalau orang yang meninggal sudah lama, zaman dulu kala atau sekarang sebelum hari kiamat, itu ada semacam masa tunggu sebelum hari kebangkitan. Nah, pada saat masa tunggu itu ada ta'alluq qabdahnya Allah Subhanahu wa taala. Ba'da adami, setelah dimatikan, wa qabla al-ba'thi, sebelum hari kebangkitan. Nah, itu juga masuk di ta'alluq qabdah. Yang terakhir, wa ta'alluqun bil fi'li wa huwa ijadullah lana yaumal ba'ats. Ijadullah itu di situ maksudnya membangkitkan kembali seluruh manusia yang sudah diciptakan Allah pada saat yaumul ba'ats. Yaitu tentu saja sangat banyak sekali. Pada saat yaumul ba'ats pasti sudah pernah dengar ya cerita-cerita orang yang perbuatannya lebih banyak kebaikannya dia akan dibangkitkan seperti apa. Orang yang lebih banyak perbuatan buruknya akan dibangkitkan seperti apa. Itu mesti sudah pernah dengar cerita. Ada yang dibangkitkan dalam bentuk misalnya hewan, keledai dan macam-macam. Ada yang dibangkitkannya dalam keadaan yang sangat bagus sekali, dan yang lainnya ya tergantung perbuatannya semasa di dunia tadi. Nah, itu membangkitkannya ijadullah yaumal ba'ats itu juga termasuk kudratnya Allah Ta'ala. Jadi 7 ta'alluq dari sifat kudrat itu semacam perjalanan kehidupannya manusia ya, mulai dari zaman azali sebelum ada apa-apa, terus kemudian kekuasaan Allah dalam mewujudkan atau tidak, kemudian diwujudkan, setelah diwujudkan kemudian ditiadakan, setelah ditiadakan kemudian dibangkitkan lagi pada yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Jadi itu semacam long life ya, bukan, kalau life itu pasti hidup saja ya, hanya sebagian dari 7 itu. Kalau life itu kan cuma bagian dari 7 tadi ya. 7 ta'alluq itu kalau kita bilang life hanya 1. Tapi kalau 7 ta'alluq tadi itu keseluruhan dari sebelum kita ada, kemudian ada, dimatikan, kemudian tidak ada. Jadi lebih kompleks lagi, mulai dari awal hingga akhir. Jadi kekuasaannya Allah tidak hanya pada saat ini, pada saat kita hidup ini tidak, tapi sudah dari zaman dulu sebelumnya sampai mau diwujudkan, sampai nanti kita tidak ada, sampai dibangkitkan lagi, itu kekuasaannya Allah semuanya terkait di situ. Kalau masa sekarang ya berarti kita ada di karena sudah diwujudkan ya, berarti kita di nomor mana? Nomor menunggu yang sebentar.
Setelah ta'alluq bil fi'li wa huwa ijadullah ta'ala asy' itu kan kita sudah diwujudkan ya. Berarti sekarang nomor wa ta'alluqu qabdatan wa ta'alluqa bi syai'in ba'da wujudihi wa qabla an yuridahu adamiyah nomor 4 ya. Jadi tapi itu pada saat ini kudratnya Allah yang berkaitan dengan kita adalah setelah kita diwujudkan, sebelum kita ditiadakan. Ada di situ berarti posisinya ya. Jadi masih diberikan kesempatan untuk berbuat baik, beramal soleh. Jadi di situ kesempatan kita masih diberi sebelum nanti i'damahu ta'ala, sebelum kita ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di situ ya kita posisinya masih di nomor 4 gitu. Oke, nah setelah itu kemudian ini ada ta'alluqnya kayak dipersingkat gitu ya. Kan tadi ada 7 ta'alluq, ada 7 keterkaitan kudratnya Allah dengan kehidupan. Kemudian di sini lakin tetapi ini akan tetapi gitu ya. Lakin tetap ini at-ta'alluqu utawi ta'alluq al-haqiqi kang bangsa hakiki min dzalika saking mengkono-mengkono sab'un ta'alluqatin, yang ta'alluq hakiki dari ke-7 tadi itu ya. Iku ta'alluqani ta'alluq loro. Iku ta'alluqani ta'alluq loro. Huwa utawi ta'alluqul haqiqiyu iku ijadullahi mujudakene Allah biha kelawan sifat kudrat wa i'damuhu lan ngilangakene Allah biha kelawan sifat kudrat. Wa hadza utawi iki keterangan alat tafsili ing atase keterangan kang terperinci. Tafsil itu lawannya al-ijmal. Kalau al-ijmal itu secara global. Wa amal ijmaliyu anapun utawi keterangan kang bangsa global al-ijmal wa amal ijmaliyu anapun utawi keterangan kang bangsa global falaha mongko iku kedue sifat kudrat ta'alluqani utawi ta'alluq loro. Kama kaya keterangan huwa utawi ma iku asyai'u tersebar. Ta'alluqun siji ta'alluq bil ijadi kelawan mujudaken ta'alluqun suluhiyun siji ta'alluq suluhi kotim ya maksudnya. Ta'alluqun tanjiziyun ta'alluq tanjizi. Kalau tanjizi hadir. Kalau suluhi kotim. Lakin
lakin tetapine at-tanjiziyu utawi ta'alluq tanjizi iku khosun khusus bil ijadi kelawan mujudaken wa bil i'dami lan kelawan ngilangaken. Nah tadi kan ada 7 ta'alluq ya yang sudah kita jelaskan ya tadi. Nah tapi di sini dari ke-7 ta'alluq tadi lakin tetapi ini at-ta'alluqu al-haqiqiyu ta'alluq yang hakiki min dzalika dari ke-7 tadi ya, ta'alluq hakiki dari ke-7 ta'alluq tadi ta'alluqoni ada 2. Yang ta'alluq hakiki itu ada 2 itu apa saja? Huwa ijadullahi biha wa i'damuhu biha, yaitu yang ta'alluq bil fi'li yang mewujudkan tadi, ta'alluq perbuatan yang mewujudkan, sama ta'alluq bil fi'li yang i'dam. Jadi kenapa disebut ta'alluq hakiki, kekuasaan Allah yang sebenar-benarnya lah ya. Kalau kalau kehendak saja itu kan tidak ada perbuatannya ya. Ta'alluq qadar itu hanya berkuasa berkehendak untuk mewujudkan dan tidak mewujudkan. Tapi kalau yang ta'alluq hakiki sebenarnya itu adalah ketika benar-benar diwujudkannya atau benar-benar dihilangkannya. Karena itu sudah yang benar-benar menghilangkan dan mewujudkan itu kan sudah tidak ada bandingannya lagi, sudah tidak ada tandingannya lagi, melebihi kekuasaan Allah itu. Misalnya berkehendak mewujudkan itu baru bisa iya bisa tidak kan. Tapi kalau benar-benar sudah diwujudkan dan ada, itu ta'alluqnya kekuasaan Allahnya adalah kekuasaan Allah yang sebenar-benarnya. Kemudian dari ada dimatikan atau dihilangkan itu tadi juga kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa menghalangi kuasanya Allah dalam menghilangkan atau mematikan makhluk hidup. Misalnya ada orang sakit sudah lama sekali ya, sudah sakit keras sudah lama. Kalau belum waktunya meninggal ya tetap hidup, iya kan? Kalau belum waktunya meninggal ya tetap hidup. Tapi ada orang yang sehat-sehat saja, nggak ada apa, nggak kenapa-napa. Tapi kalau sudah Allah berkuasa untuk menghilangkan i'dam atau mematikan, ya tinggal saja hanya dengan duduk misalnya, ya sudah gitu. Banyak kan kita mendengar cerita itu, apalagi mbak-mbaknya di sini kan sudah lama, maksudnya bukan kalau anak kecil mungkin kita kan dulu pada saat masih kecil kematian atau apa itu kan kurang ngeh gitu ya, maksudnya belum sadar kan itu. Tapi kalau sudah besar itu kan kita sudah terbiasa dengan ada yang pergi, ada yang lahir, ada yang meninggal dan seterusnya. Itu kan berjalan terus di kehidupan kita. Kita misalnya saudara, tetangga, teman atau yang lain, itu kan kita sudah terbiasa dengan itu. Kadang-kadang yang tidak kita sangka-sangka pun bisa jadi tiba-tiba meninggal, atau yang sudah sakit lama tapi masih hidup saja sampai sekarang, ya banyak juga yang seperti itu. Karena memang sakit atau tidak itu bukan jaminan kita akan misalnya diikramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya memang ya, sakit itu salah satu pintu, kayak semacam bisa jadi gitu ya, kemungkinannya mungkin lebih besar gitu ya. Tapi itu bukan jalan satu-satunya Allah berkuasa untuk bisa jadi tetap dihidupkan yang sakit itu, atau yang sehat-sehat saja bisa jadi juga dimatikan. Tapi jangan dijadikan alasan itu untuk tidak menjaga kesehatan. Oh Gusti Allah saya sudah ya udah biarin saya gitu. Ya jangan begitu ya. Karena kalau tidak menjaga itu kemungkinan sakit itu kan tidak enak ya, tidak nyaman. Jadi kita harus tetap berusaha untuk menjaga. Namanya hidup cuma satu kali, masa disia-siakan kan enggak gitu. Jadi kita tahu memang Allah yang berkuasa untuk mewujudkan dan mematikan kehidupan, mengakhiri dan mengawali kehidupan, itu memang kuasa Allah. Tapi menjaga satu-satunya hidup yang kita punya yaitu adalah tugas kita. Karena kita nggak tahu ya sampai kapan, itu kan nggak tahu. Nah menjaganya itu adalah tugas kita semua. Tugas
masing-masing lah sendiri untuk menjaga itu dengan baik ya apapun itu. Seperti itu. Dan memang kita di sini ya diajari bahwasanya kudratnya Allah itu sangat tidak ada bandingannya. Semuanya ya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita tahu seperti itu, jangan dijadikan alasan untuk kita nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain itu ya wes wong kabeh sudah ditentukan gitu. Terus akhirnya kita ya sudah pasrah saja, enggak gitu ya. Manusia itu diukur dari seberapa banyak dia berproses, berusaha, bagaimana dia menjalaninya dengan baik, bukan kepasrahannya. Pasrah itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa ya. Tawakal itu adalah sesuatu yang dilakukan setelah kita berusaha. Jadi kalau ada orang yang bilang pasrah kepada Allah, tawakal tapi gak lapo-lapo, ya itu namanya bukan tawakal. Tawakal itu adalah ketika kita sudah maksimal usahanya, kemudian pasrah, itu yang disebut tawakal. Bukan belum ngapa-ngapain sudah pasrah, bukan itu. Gitu. Kalau belum ngapa-ngapain sudah pasrah itu namanya mager ya. Itu namanya mager, jadi nggak ngapa-ngapain. Gitu ya. Terus kemudian ta'alluqani wa ijadullahi biha wa i'adamu biha. Wa hadza, jadi kalau disingkat jadi dua tadi, yang ta'alluq hakiki ijadullah sama i'adamullah itu adalah masuk keterangan atau golongan penjelasan yang 7 ya, maksudnya yang 7 tadi kemudian disingkat yang ta'alluq hakiki jadi 2, itu adalah penjelasan yang tafsili atau penjelasan yang terperinci. Ada 7, yang pertama ta'alluq qadim, yang kedua ada ta'alluq betul dan seterusnya. Itu adalah penjelasan terperincinya. Nah, penjelasan yang lebih singkatnya, globalnya itu yang seperti apa? Wa amal ijmaliyu falaha ta'alluqani. Kalau penjelasan globalnya ada 2 ta'alluq, itu seperti yang sudah kita bahas di sebelum bahas 7 ta'alluq itu ya. Ada ta'alluq suluhi qadim sama ta'alluq tanjizi hadir. Nah, itu masuk penjelasan yang ijmali, ada 2. Kemudian akan tetapi yang penjelasan global tadi kan ada 2 ta'alluq, ada 2 keterkaitan, suluhi sama tanjizi, yaitu kekuasaannya Allah pada zaman azali sama pada zaman sekarang gitu ya, yang tanjizi. Nah, yang tanjizi ini itu khosun bil ijadi wa bil i'adami, khusus untuk kekuasaannya Allah dalam mewujudkan dan meniadakan. Kalau secara tafsili, secara terperinci tadi ada 7 ta'alluq, kemudian yang ta'alluq hakiki ada 2, mewujudkan sama meniadakan. Kalau yang penjelasan secara global atau ijmali hanya ada 2 ta'alluq, yaitu suluhi sama tanjizi. Yang tanjizi itu dibagi menjadi 2, khusus untuk 2, yaitu mewujudkan dan meniadakan. Gitu. Ya sebenarnya semuanya saling keterkaitan ya. Itu kan bukan berarti berbeda antara penjelasan tafsili sama ijmali, tidak. Cuman kalau tafsili itu lebih terperinci, lebih penjelasannya detail gitu kalau tafsili. Kalau ijmali itu penjelasannya hanya ada 2 kan tadi ya. Hanya ada suluhi, yaitu kekuasaannya Allah pada zaman dahulu, sama tanjizi, kekuasaannya Allah pada masa sekarang. Pada masa sekarang, tanjizi itu khusus untuk ijad dan i'adam, mewujudkan dan meniadakan. Yang suluhi itu kalau di terperinci itu kan ada macam-macam tadi ya. Ada suluhi qadim, terus kemudian ada yang sebelum diwujudkan tadi ada qabdah dan yang lain, itu lebih terperinci. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan sedikit ya. Wa amma ta'al, sudah ngantuk atau masih pagi? Masih pagi. Wa amma ta'alluqul qabdati, anapun utawi ta'alluq qabdah, fala yusofu mongko ora kena disifati ditanjizi kelawan ta'alluq tanjizi, wala bisuluhi lan ora kena disifati kelawan ta'alluq suluhi al-qadimi
kang wis dhisik wala bisuluhi yil qadimi langsung aja lan ora kena disifati kelawan ta'alluq suluhi qadim. Wama lan keterangan atau penjelasan taqaddama kang wis dhisik apa ma annaha sak temeni sifat kudrat iku tata'alluqu gumantung apa kudrat bil wujudi kelawan wujud wabil adam lan kelawan ora ono. Huwa yaiku keterangan iku ra'yul jumhuri pendapate ulama jumhur. Iku ra'yul jumhuri pendapate ulama jumhur. Wa qala lan dawuh sinten ba'duhum sebagian jumhur la tata'alluqu ora gumantung apa sifat kudrat la tata'alluqu ora gumantung apa sifat kudrat bil adami kelawan ora ono Faida aroda mongko nalikane kerso sinten Allah agama syakhsin ngilangaken wong atau mematikan ya agama syakhsin ngilangaken wong Mana'a mongko nyegah sinten Allah anhu sangking syakhs al-imdadati ing dawane umur allati hiya utawi al-imdadat allati hiya kang utawi al-imdadat dawane umur tadi ya iku sababun dadi sebab fi baqaihi ing dalam tetepe syakhs Jadi ini masih melanjutkan mengenai at-tafsili sama al-ijmali tadi, kan ada beda-beda ya pembagiannya. Wa amma ta'alluqu qabdatin, kalau di ta'alluq yang 7 tadi yang penjelasan tafsili itu kan ada ta'alluq qabdah ya. Wa amma ta'alluqu qabdatin anapun utawi ta'alluq qabdah fala yusafu bitanjizi wala bisuluhi. Tidak bisa disifati dengan ta'alluq tanjizi maupun ta'alluq suluhi. Karena ta'alluq tanjizi dan ta'alluq suluhi itu penjelasan untuk yang secara global, secara ijmal tadi. Kalau ta'alluq qabdah itu hanya ada di penjelasan yang tafsili, yang terperinci, tidak ada yang diijmali kan ya. Jadi ta'alluq qabdah itu tidak bisa disifati atau tidak ada hubungannya dengan ta'alluq tanjizi dan ta'alluq suluhi, berbeda. Wa ma taqaddama seperti keterangan yang terdahulu. Wa ma taqaddama seperti keterangan yang terdahulu. Anna
annaha tata'alluqu bil wujudi wa bil adami. Bahwasanya ta'alluq tanjizi dan ta'alluq suluhi itu berhubungan dengan mewujudkan wujud dan juga adam. Jadi yang penjelasan global tadi berhubungan dengan wujud dan juga adam. Wa huwa ra'yul jumhuri, itu menurut pendapat sebagian besar ulama. Kalau di kitab ada kata al-jumhur, berarti itu mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Berpendapat bahwasanya ta'alluq tanjizi sama ta'alluq suluhi ini berhubungan dengan al-wujud dan al-adam, berhubungan dengan mewujudkan dan juga meniadakan. Itu pendapatnya ulama jumhur. Kalau biasanya di kitab habis ra'yul jumhur, pendapatnya ulama jumhur. Kemudian ada lagi waqala ba'duhum, ada sebagian. Kalau mayoritas itu kan berarti tidak semuanya, tidak 100%. Berarti ada yang tidak berpendapat seperti itu. Waqala ba'duhum, sebagian lagi berpendapat la tata'alluqu bil adami, tidak berhubungan dengan adam, hanya wujud saja. Gitu. Jadi sebagian besar berpendapat bahwasanya ta'alluq tadi berhubungan dengan wujud dan adam, berhubungan dengan mewujudkan dan meniadakan. Tapi ada sebagian kecil ulama yang berpendapat hanya berhubungan dengan wujud saja, adamnya enggak. Gitu. Allah tidak, kuasanya Allah tidak berhubungan dengan adam. Ada yang berpendapat seperti itu sebagian. Nah, kenapa berpendapat seperti itu sebagiannya tadi tidak berhubungan dengan adam? Penjelasannya ini, fa'idha aradallahu adama syakhsin, jika Allah berkehendak untuk meniadakan seseorang, gitu ya. Kan kuasanya Allah tidak berhubungan dengan adam menurut pendapat yang sebagian kecil tadi. Nah, di sini jika Allah berkehendak untuk meniadakan seseorang, mana anhu al-imdadati, Allah mencegah orang itu usianya panjang, gitu ya, berumur panjang, usianya bertambah panjang, itu dicegah sehingga orang itu ya mati, gitu ya. Tapi Allah tidak berkuasa untuk adam meniadakan itu, tapi Allah hanya mencegah umurnya biar panjang, itu saja. Sebenarnya pendapat yang kedua dan pertama itu tidak berbeda jauh, bedanya hanya di, kalau yang pertama tadi ya jumhur ulama, ya Allah berkuasa untuk langsung ada meniadakan. Tapi kalau yang kedua ini Allah tidak memiliki, bukan tidak memiliki, ta'alluqnya itu tidak berhubungan dengan adam meniadakan, tapi hanya kalau orang itu dikasih umur panjang ya berarti masih wujud terus. Tapi kalau umur panjangnya itu dicegah ya mati, itu saja. Itu ya, berhubungan dengan al-imdadat atau berumur panjang. Allati hiya sababun fi baqaihi, yang umur panjang tadi itu merupakan sebab orang itu tetap hidup, gitu ya. Sababun fi baqaihi, jadi sebab orang itu tetap hidup kan karena al-imdadat, karena umurnya panjang. Kalau al-imdadat tadi dicegah, ya sudah, orang itu berarti mati, gitu. Itu menurut pendapat yang ba'dul jumhuri, sebagian kecil dari ulama. Kalau yang pendapat jumhur tadi, yang sebagian besar, ya Allah berkehendak atau berkuasa untuk mewujudkan dan juga meniadakan dua-duanya. Kalau yang kedua, yang pendapatnya sebagian ulama yang sedikit tadi, itu hanya berkehendak untuk mewujudkan saja. Kalau Adam tidak, tapi berkuasanya adalah mencegah orang itu dari imdadat, mencegah dari berumur panjang. Ya, semoga kita semua diberikan umur yang panjang dan barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau panjang saja kan belum tentu baik semuanya ya. Jadi kalau misalnya mendoakan temennya yang ulang tahun, ya ulang tahun itu memang berkurangnya usia pada hakikatnya. Tapi kan kita biasanya mendoakan temennya, gitu ya. Mendoakan tidak hanya panjang umur, tapi panjang umur dan barokah, itu saja ya. Supaya kehidupan kita yang kita tidak tahu seberapa panjangnya ini bisa memberikan manfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Amin. Itu ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan hari ini. Sudah banyak ya tentang sifat kudrat itu, penjelasannya cukup panjang, apalagi berhubungan dengan ta'alluq. Saya masih ingat pas baca ini ya. Jadi saya itu
dulu pada waktu ngaji ini juga pas dijelaskan, jadi kayak flashback gitu. Jadi dulu saya juga pernah misalnya istilah-istilah yang digunakan seperti ta'aluk sufi kodim, ta'aluk teknisi hadis, saya tuh masih teringat pada saat saya belajar ini dulu waktu diajarkan sama ustazah. Yang ngajar kebetulan ustazah ya, bukan ustaz. Pada saat itu ustazah saya menjelaskan tentang ta'aluk sufi kodim. Waktu itu kalau nggak salah saya masih kecil ya, MTS kalau nggak salah. Jadi karena masih MTS, mungkin kalau sekarang MTS itu sudah dewasa gitu ya, sudah ngerti lah ya, maksudnya tahu ini. Tapi kalau saya dulu belajar itu kayak hanya memenuhi kewajiban itu loh Pak, ya Pak ya. Nah MTS itu kan ya wes disuruh ini, ngelakuin ini, disuruh itu. Jadi dulu itu nggak yang masuk banget ketika dijelaskan. Ya paham, maksudnya itu ngerti, dijelaskan tentang misalnya sampai diajari biologi matematika kan ngerti, oh iya ini itu misalnya padi itu namanya Oryza sativa, oh ini ya cuma gitu doang, tapi nggak tahu ini sebenarnya maksudnya apa, karena waktu itu saya masih kecil. Jadi memang bertambahnya usia itu tentunya akan lebih mudah kita untuk memahami sesuatu itu tidak hanya pada konteksnya saja, tapi juga kontennya seperti apa. Oh ternyata ini tuh maksudnya ini loh gitu. Kalau dulu ya saya ngerti, oh kalau ada A, B, C, D, E, ujian bisa jawab, gitu saja. Jadi hanya pada konteksnya saja. Kalau hanya konteks bisa kayak pinter, oh ini gitu doang. Tapi sebenarnya intinya kalau kita mempelajari sesuatu itu kan maksudnya apa sih, kontennya apa sih, buat apa ini dipelajari, oh untuk ini dan seterusnya. Tidak hanya di sesuatu yang kita pelajari, misalnya kitab kuning atau pelajaran di kuliah di kampus, itu kan tidak hanya berlaku seperti itu, tapi semuanya. Jangan hanya berpaku pada konteks. Itu memang tidak bisa terbentuk hanya ya wis murah-murah gitu, enggak. Butuh proses, butuh sesuatu perjalanan atau jam terbang lah ya. Mungkin dulu saya pada saat belajar ini ya cuma tahu gitu toh, oh ada ini, ada ta'aluk ini, berhubungan dengan sifat, ya sudah, hanya pada itu saja tingkat pemahamannya. Orang itu kan semakin berkembang, kita semakin bisa untuk lebih deep gitu ya dalam memahami sesuatu lebih dalam, tidak hanya di permukaan saja, yaitu butuh proses dan belajar tentunya. Ya kalau saya kira kalau sudah seusia bapaknya di sini, nggak seperti dulu waktu saya MTS. Mungkin kalau mbak-mbaknya dulu pada saat MTS mungkin sama ya dengan saya, belajar ya wis, belajar A ya taunya itu gitu. Tapi semoga apa yang kita pelajari dari dulu sampai sekarang itu kita bisa ambil juga yang baik-baik, hikmahnya dan seterusnya. Amin. Oke, itu dulu untuk hari ini. As-sifatul tsaminatu al-wajibatu lahu ta'ala al-irada wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna